Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Salman. Dan saya Kimo. Kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPK Tomohon terus berupaya menciptakan lingkungan yang ramah anak. Guna memastikan keberhasilan usaha tersebut, LPK Tomohon menjalani pemeriksaan dari tim verifikasi lapangan Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Kelas 2 Tomohon berkomitmen menyediakan pelayanan pemasyarakatan yang ramah anak. Untuk itu, Selasa 29 Agustus lalu, LPKA Tomohon menjalani pemeriksaan dari tim verifikasi lapangan Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak atau LPLRA. Tim verifikasi lapangan LPLRA meninjau langsung pelaksanaan kegiatan pendidikan anak binaan, kondisi blok hunian, kegiatan pembinaan keterampilan, layanan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan anak binaan di LPKA Tomohon. Tim verifikasi juga sempat berinteraksi dengan beberapa anak binaan untuk mengetahui keseharian mereka di LPKA Tomohon. Kegiatan ini turut melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara dan Daerah Kota Tomohon, Kepala SMAK Peter N. Paul Tomohon, dan pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Tomohon untuk memvalidasi kerjasama yang telah berjalan terkait program pembinaan bagi anak binaan LPKA Tomohon. Sadar akan rentannya penularan penyakit, Rutan Banjarnegara menggelar active case finding bagi warga binaan. Kegiatan ini untuk mendeteksi beragam penyakit menular seperti TBC, HIV, hingga sifilis. Deteksi dini guna cegah penularan tuberkulosis atau TBC pada kelompok komunal beresiko tinggi, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Banjarnegara melakukan active case finding X-ray terhadap 107 warga binaan pada Kamis 31 Agustus 2023. Kegiatan ini meliputi screening gejala yang dilakukan oleh petugas kesehatan Rutan Banjarnegara, screening chest X-ray oleh Jasa Tirta Medical Center, dan pemeriksaan tes cepat molekular TBC, HIV, hingga sifilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dibantu Puskesmas Banjarnegara. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Active Case Finding kepada 206.330 tahanan narapidana, anak dan anak binaan di 374 lapas atau rutan pada 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan secara serentak. Dari kegiatan pemeriksaan, jika ditemukan ada yang positif TBC, akan ditindaklanjuti dinas terkait untuk pengobatan lebih lanjut. Kemitraan Indonesia-Belanda dalam pengembangan sistem pemasyarakatan sudah terjalan cukup lama. Baru-baru ini, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda mengunjungi Lapas Narkotika Jakarta untuk meninjau program pembinaan di sana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Jakarta menerima kunjungan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda pada Selasa 5 September 2023. Atas Kepolisian Kerajaan Belanda, Mr. Edi Asens didampingi dua pejabat Departemen Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda disambut hangat oleh Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Vonika Avandi beserta jajaran. Kedatangan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda tersebut bertujuan untuk meninjau program pembinaan serta pengelolaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Jakarta. Hal ini menjadi bagian kerjasama Indonesia-Belanda dalam pengembangan sistem pemasyarakatan. Diharapkan ke depan, sinergi dan kerjasama Indonesia-Belanda dalam pembangunan pemasyarakatan terus berlanjut. Pemandangan tak biasa terjadi di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, di mana 130 warga binaan ikuti pelatihan pemulasaran jenazah. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Takmis Masjid PWNU.
130 jamaah Masjid At-Taubah yang merupakan warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah yang diselenggarakan oleh Lembaga Takmir Masjid PWNU DKI Jakarta. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali warga binaan ilmu dan pengetahuan pengurusan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Kepala Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Fauzi Harahap mengatakan, hal ini merupakan bagian dari pembinaan kepribadian bagi warga binaan. Ilmu yang didapat diharapkan bermanfaat dan dapat diaplikasikan ketika nanti mereka kembali ke masyarakat. Pembangunan rumah kolaborasi Gria Abipraya kini menyasar wilayah Maluku Utara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pembangunan Gria Abipraya di Maluku Utara. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Pujo Harinto mengapresiasi sinergi Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Ternate dengan pemerintah daerah Maluku Utara dan stakeholder atas komitmen untuk mendukung program pembentukan Gria Abipraya. Terlebih Maluku Utara merupakan salah satu wilayah piloting pelaksanaan program prioritas nasional pemberdayaan masyarakat tahun 2023, yaitu program pembentukan rumah kolaborasi Gria Abipraya. Hal ini diungkapkan Pujo pada pembentukan rapat koordinasi pembentukan Gria Abipraya di wilayah Maluku Utara Selasa 5 September 2023. Pujo menilai Gria Abipraya merupakan potensi untuk persiapan atas implementasi atau pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ia berharap kegiatan ini menjadi wadah sekaligus sarana menggali dan menciptakan peluang-peluang kolaborasi, pembentukan jejaring kerja melalui Gria Abipraya. Pada kesempatan itu, dilakukan penandatanganan naskah kerjasama, pembentukan dan penyelenggaraan Gria Abipraya antara Pemda, Pokmas Lipas, dan stakeholder lainnya dengan Bapas Ternate. Juga sosialisasi dan diskusi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang Gria Abipraya. Sahabat Pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.